Mengenai analisa dari IHSG yang kembali terpuruk, tadi dibuka di level 6.800-an, tidak disangka-sangka melemahnya begitu dalam, ditutup di level 6.700-an atau harus melemah di 1,56%. Semakin jauh lagi dari level psikologis yang diharapkan pelaku pasar yaitu 7.000. Padahal kita ketahui naik-naik ke puncaknya itu sudah begitu sulit. Iya. Analisa Anda? Oke, untuk, IHSG sendiri memang hari ini, banyak tekanan ya, apalagi hawa-hawa politik yang sudah semakin memanas, kemudian juga, pekan lalu Bank Indonesia menaikkan suku bunga ya, tentu ini untuk industri dan, eee, ongkos bunga atau pinjaman tentu akan Hmm. menjadi lebih besar sehingga, saham juga merespon dengan, eee, jadi merah begitu. Ini Hmm. juga sama halnya dengan rupiah, yang mana rupiah Ya, hari ini juga, babak belur ya sampai ke 15.930 kalau tidak salah ya. closing tadi jam 3. Jadi Anda melihatnya memang ada sentimen-sentimen dari uncertainty politik, mode wait and see, dan satu sisi adalah mengenai kenaikan suku bunga kemarin. Bagaimana? Betul. Oke, jadi itu langsung memukul pergerakan IHSG ya? Iya, apalagi kan, eee, keputusannya kan pekan lalu ya, Hmm. dari Kamis, kemudian juga, eee, Jumat dan hari ini juga menjadi, lebih parah dan Hmm. kalau kita melihat rupiah sendiri, ini menjadi pelemahan selama 4 hari beruntun, Iya, pelemahan 4 hari beruntun dan ternyata sekarang sudah di posisi yang paling terlemah ya dalam 3,5 tahun 3,5 terakhir tahun ya. terakhir Oke, ya. jadi memang ini di satu sisi juga sangat sudah cukup alarming gitu dalam hal ini. Nah, mungkin terakhir sebelum saya ke Pak Wawan, masih ke Mbak Tasya terlebih dahulu, bagaimana Anda juga melihat sentimen-sentimen yang ada di eksternal? Karena kita ketahui pelemahannya ini di bursa efek domestik ini tidak sendiri, kita ketahui bursa utama di kawasan Asia sendiri juga tampaknya kebakaran di beberapa bursa utama Asia sendiri, Tasya. Betul. Jadi memang, kalau saya bisa meringkas ada 5 hal ya dari Baik, silakan. eksternal ini yang memang sangat, berpengaruh kepada, rupiah maupun pasar keuangan Indonesia secara keseluruhan dan bursa Asia terutama. Mhm. Jadi yang pertama yakni dari, perang ya yang tidak terduga, ini Antara Israel memicu Hamas. iya memicu dari, mungkin pasokan komoditas dan lain-lain. Jadi ini, memicu, ketidakpastian lah. Terus Mmm. yang, kedua adalah era suku bunga yang tinggi ya, karena memang, dari perang memicu, tingginya harga komoditas terutama minyak mentah, inflasi tinggi sehingga bank sentral pun masih akan menaikkan suku bunga, Baik. termasuk Bank Indonesia ya, yang lebih preventif begitu, menaikkan suku bunga lebih dulu dibandingkan Mhm. dengan The Fed yang potensi akan menaikkan suku bunga di, Di November atau pertemuan Desember, mendatang iya. gitu, antara November atau Desember lah, kita tunggu. Terus yang ketiga adalah, dengan kenaikan suku bunga, US dollar ini semakin strong ya. Mhm. Nah, dan yang keempat efeknya adalah, US Treasury di mana, ini juga meningkat bahkan Iya, kalau tidak salah sudah nyaris, 5% iya. begitu. Nah, kalau kita menilik dari beberapa hari yang lalu, sebelum Bank Indonesia menaikkan suku bunga, itu, rate-nya kalau tidak salah tuh di 197 basis point begitu perbandingannya dari SBN 10 tahunan dengan, US Treasury. Nah, sekarang, hari ini kalau tidak salah sudah lebih dari 200-an ya, itu sudah, mulai melebar lah, ini sudah semakin bagus ya. Tapi kan kalau kita, melihat dari US Treasury yang semakin meningkat, ini tentu akan menjadi, alasan terakhir nih, ketika, pasar melihat yield itu lebih tinggi, tentu kita akan, menilai bahwa lebih aman untuk, keluar begitu. Karena memang di US Treasury itu kan lebih liquid dan juga pasarnya 24 jam ya. Iya. Dan kalau misalnya orang, luar mereka mau masuk ke SBN sendiri, itu kan harus menukar, di mana kalau di saat rupiah sedang, melemah tentu akan jadi kurang menarik begitu. Baik, jadi ada beberapa faktor yang akhirnya juga benar-benar tercermin dari pelemahan rupiah hari ini dan juga pelemahan dari IHSG hari ini ya, seperti yang tadi Anda Betul. sampaikan. Pak Wawan, tanggapan Anda seperti apa, analisa Anda mengenai pelemahan yang terjadi di bursa efek domestik dan juga mata uang Garuda? Silakan, Pak. Ya, secara umum ya mirip ya yang tadi disampaikan Tasya. Memang trigger utama itu adalah dari kenaikan suku bunga di BI. Jadi yang dari 5,75 menjadi 6%. Ini salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan tentunya ini akan membuat banyak investor itu melakukan perhitungan ulang atas sektor-sektor yang terpengaruh oleh suku bunga, properti, otomotif, perbankan itu sendiri, sehingga ini membuat ISG cenderung terkoreksi, apalagi asing itu juga terus melakukan penjualan dan juga keluar dari uh, bursa saham di Indonesia. Ini salah satunya dipicu juga oleh tadi yang disebutkan bahwa dari luar ada banyak faktor eksternal. Lalu dari dalam negeri sendiri, kalau kita lihat dari sisi politik, dengan konstelasi yang ada sekarang, dengan formasi yang ada tiga capres dan cawapres, itu kemungkinan besar itu
tidak akan bisa satu putaran ya. Investor juga melihat bahwa ini akan menjadi 2 putaran, jadi faktor ketidakpastian itu juga jadi lebih panjang. Baik, dan kedepannya juga seperti apa Anda melihat pesta demokrasi yang ada dengan akhirnya sudah jelas Pak Wawan siapa baca pres dan bawa cawapres yang akan melenggang di pesta politik tahun depan. Dan apakah sebenarnya juga ada sentimen-sentimen dari pendaftaran KPU kemarin kita lihat ketika ada 2 pasangan pertama mendaftarkan ISG sempat melemah dan juga di hari kemarin ketika ada pendeklarasian salah satu bacawa pres di salah satu pasangan calon juga sepertinya ada respon yang kurang baik dari market. Apakah ini direct impact ataukah sebenarnya hanya sejalan saja dengan sentimen-sentimen yang kurang baik dari eksternal, Pak Wawan? Saya rasa ini lebih terpengaruh oleh faktor fundamental, ekonomi, suku bunga, dan juga dari luar ya. Kalau dari sisi capres-cawapres sendiri, itu masih menunggu mereka seperti apa visi misinya, program apa yang akan dibawa untuk kampanye, dan kampanye itu sendiri itu umumnya menjadi hal yang positif untuk perekonomian di Indonesia, terutama dari sisi cash flow. Jadi emiten-emiten dari sisi consumer good terutama bila memang terjadi koreksi ya menarik ya untuk dikoleksi terkait dengan faktor pilpres tadi itu sendiri dan berupa kampanye. Tapi kalau dari sisi program ya paling tidak kan kalau kita lihat ada 2 capres-cawapres ya yang dipandang itu akan meneruskan program-program dari Pak Jokowi dan 1 capres yang mungkin sifatnya adalah menawarkan untuk perubahan. Jadi kalau dari sisi ini saya rasa dari sisi ekonomi ya investor melihatnya tidak akan banyak perubahan kebijakan seperti itu. Wait and see dalam hal program berarti ya Pak Wawan Anda memandangnya? Visi misi program itu akan salah satu yang ditelaah ya, terutama karena kalau kita berkaca kepada pilpres-pilpres sebelumnya, itu sebenarnya hasil dari siapa yang menang itu sendiri pengaruhnya tidak signifikan ke Oke, IHSG, lebih lebih signifikan adalah program apa yang dibawa, sektor mana yang menarik, emiten mana yang dipandang akan profit begitu ya. baik. Faktor-faktor ini yang lebih menggerakkan IHSG. Baik, terima kasih banyak Pak Wawan. Saya kembali lagi ke Mbak Tasya. Bagaimana Anda melihat sentimen tahun politik ini dan deklarasi dari baca pres, baca wapres juga turut mempengaruhi pergerakan atau pelemahan dari IHSG beberapa hari belakangan ini, Mbak? Oke, memang hawa politik ini sudah semakin memanas ya, tapi sama seperti Pak Wawan tadi saya lihat untuk kampanye ini mungkin akan menjadi gairah positif ya, walaupun memang untuk program saya lihat memang masih kita perlu telah kembali lah untuk kampanye sendiri memang akan positif di berbagai sektor ya seperti consumer, apalagi kalau kita menilai dari eksternal yang mana seperti IMF juga memproyeksi akan ada perlambatan ekonomi, kemudian suku bunga tinggi dan lain sebagainya. Nah, untuk senjata kita bisa bertahan adalah dari konsumsi ya, karena dari PDB sendiri kan memang 50% lebih itu ditopang oleh konsumsi domestik ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu poin lah untuk kita itu bisa menggairahkan perekonomian kita melalui konsumsi domestik yang ada potensi meningkat di masa-masa politik ini. Jadi